Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audi Ali Rafsanjani Rambe, NPM 2108260147. Hari ini saya akan menjelaskan map saya yang berjudul Adrenal Gland. Yang pertama, saya akan memulai dari definisi dan anatomi. Kelenjar endokrin kecil berpasangan, terletak di atas ginjal, retroperitoneal, dan beratnya itu kurang lebih 4-6 gram, dan juga berbentuk segitiga. Di mana dia terdiri dari korteks adrenal 90% dan tiga zona. Yang pertama itu ada zona glomerulosa, mineralocorticoid atau aldosteron. Kemudian ada zona fasciculata, glucocorticoid atau kortisol, dan zona reticularis atau androgen. Dan juga ada medula medula adrenal 10%, ketokolamin adrenalin, noradrenalin, dopamin. Kemudian vaskularisasi arteri suprarenalis, vena suprarenalis bermuara ke vena cava. Kemudian saya melanjutkannya ke zona dan hormon utama. Hormon utama itu ada zona glomerulosa. Hormonnya itu aldosteron, kemudian fungsinya itu regulasi natrium dan kalsium, mempertahankan tekanan darah dan volume cairan. Ini mana ada zona fasciculata, hormon kortisol dan fungsinya itu gluconeogenesis, pengaturan stres, dan antiinflamasi. Kemudian metabolisme lemak dan protein. Dan dia ada juga zona reticularis, hormon dan androgen. Fungsinya seks sekunder, pertumbuhan rambut pubis. Kemudian kalau medul adrenal, hormonnya itu katekolamin, di mana ada adrenalin, noradrenalin, dan dopamin. Fungsinya itu fight or flight, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan glukosa darah. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi hormon secara rinci. Yang pertama itu ada aldosteron, di mana dia meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal, ekskresi K+ dan H+. Kemudian kortisol mengatur respon stres, meningkatkan glukosa darah, efek anti diabetegonik. Kemudian antiinflamasi dan imunosupresif. Kemudian katabolisme protein dan lipolisis. Androgen, libido, rambut aksila dan pubis. Kemudian pubis, ketokolamin, peningkatan kardiak, dan output itu dilatasi pupil dan mobilisasi energi. Kemudian regulasi hormon adrenal itu ada kortisol, HPA aksis ini ada hipotalamus, CRH, kemudian menjadi hipofisis, hipofisis itu atau ACTH, kemudian korteks adrenal. Kemudian mekanisme umpan balik negatif, kortisol menekan CRH dan ACTH. Aldosteron diatur oleh RAAS atau renin-angiotensin aldosteron system. Peningkatan plus plasma, kemudian stimulasi sekresi aldosteron, ketokolamin, distimulasi oleh sistem saraf simpatis, dan asetilkolin menjadi medula adrenal. Gangguan klinisnya itu ada hipofungsi, Addison disease, defisiensi kortisol dan aldosteron. Kemudian ada juga gangguan klinisnya itu ada hipotensi, hiperpigmentasi, hiperfungsi, dan Cushing syndrome. Yang dimana Cushing syndrome ini adalah kelebihan kortisol dan obesitas, yang dimana dia gejalanya itu obesitas sentral aja atau moon phase dan hipertensi. Kemudian hiperaldosteronisme ada Crohn's disease, yang dimana dia terjadi retensi Na+, hipertensi, dan hipokalemia. Kemudian gangguan klinisnya itu ada pheochromocytoma, tumor medula, kemudian menjadi hipertensi paroksimal, dan palpitasi. Kemudian ada juga gangguan klinisnya itu ada krisis adrenal dan kegawat daruratan akibat defisiensi kortisol mendadak. Diagnosis dan tata laksananya itu, kalau diagnosisnya dilakukan pemeriksaan hormon, yang dimana pemeriksaan hormon, hormon kortisol dan aldosteron, dan juga ketokolamin urin.
Kemudian dilakukan juga tes fungsi dan uji sepresi. Uji supresi ini untuk dexamethasone casing dan juga uji stimulasi ACTH untuk Addison disease. Kemudian di imaging menggunakan CT scan ataupun MRI adrenal. Kemudian tata laksananya itu kalau dia hipofungsi, terapi pengganti hormon seperti hidrokortison dan fludrokortison. Kemudian jika hiperfungsi, obatnya itu spironolakton, ketoconazole, operasi tumor, dan adrenalektomi. Kemudian jika dia krisis adrenal, cairan IV, steroid dosis tinggi, yang mana biasa diberikan hidrokortison. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.